Oh, iya lupa. Jadi kalau nggak gitu nggak bisa berdua, nggak bisa sambil ngerjain. Iya, jadi biasa sambil ini sambil itu ya. Nanti jadwal saya beri pertanyaan nanti jam 4 jadi pas. Jadi ini baru dibuka. Di mana Pak? Di mana Pak? Di UI, dari Pasca Sarjana. UI. Ini untuk mata Kajian Timur Tengah dan Islam saya di Ekonomi Syariah. Kalau di UI saya S2 ngajar, kalau di UIN sih S3. Ekonomi syariah juga. Ya, iya, FEB, Ekonomi dan Bisnis di sana. Terima pertama jam 9, saya langsung insert ke sini, jadwal jam 9. Ketika di UI dikasih surat lagi, saya udah nggak baca itu, ya oke aja gitu, jadi lewat. Jam 1 ya Pak. Hanya buka buku yang bukunya diseminasinya itu. Pas kemarin lusa, jam 1 bentrok nih. Sampai Mas Alif, gimana nih? Aduh Pak, mepet banget Pak, acara dengan KPK nggak bisa kita Bapak. Kalau untuk uji tesis emang berarti online semua Pak? Atau masih ada yang ketemu? Sekarang online semua. Saya kemarin nguji S3 di UNER juga online. Jadi sekarang enak, saya kemarin sambil ini hari Jumat nguji di rumah jam 9 dibuka, jam 10 kurang 10. Pasti ada kekurangannya sih Pak. Pasti akan ada kekurangan. Jadi kayak nggocek pertanyaan atau lebih teliti itu kayak lewat aja gitu, nggak terlalu ke hati gitu loh. Ngujinya itu kayak sambil lalu. Kasian ya Pak ya? Iya, satu sisi memudahkan dia, tapi kualitasnya nggak maksimal, kecuali pembimbingnya udah nggak ketemu kan. Jadi Pak C ini tipe dosen favorit berarti ini. Ngasih nilai gampang, nggak susah-susah gitu. Saya biasanya bikin pertanyaan yang susah, Itu? tapi nilai gampang. Itu kalau mentalnya udah nggak kuat, udah gemeter dulu Pak ya. Kemarin bilang teman di sering juga ngaji ke pesantren S3 di UNER, minta saya jadi penyangga, berharap ya nanti jangan jawab repot-repot ya pertanyaannya. Enggak, saya bilang gitu, saya mungkin yang repot. Saya bilang, masa iya saya bikin yang repot, kecuali Anda nanti nilai aja saya murahin sebenarnya. Tapi benar saya tanyain, yang lain itu kan mau jadi profesornya bagus, ini udah dokter, untuk dokter bagus, dokter udah. Saya kasih pertanyaan yang sulit dan saya bang baca benar di dalamnya itu yang dia tulis, kan paling repot yang dia tulis saya tanyain. Kalau yang lain-lain tinggal minta petang jawabannya, tinggal ngobrol-ngobrol apa kalau gini, tinggal jawab apa saja bisa jadi kan. Itu dia bilang tadi saya tanyain ya itu langsung ngeblank katanya. langsung runtuh itu Pak ya. Saya bilang, Anda judulnya begini, pertanyaan penelitiannya begini Anda, terus Anda hasilnya begini, berapa persen dari judul itu, terus Anda ngomong di sini, coba jelaskan yang di sini. Waduh itu. Inilah saya ngasih paling banyak. Kita mulai ya. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Susilawati tahun 2010. Iya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, hadirin para peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia sehingga kita masih diberikan kemudahan dan kelancaran untuk bergabung dalam acara pada kesempatan siang kali ini, di mana kita akan membahas tentang gratifikasi dari perspektif agama Islam dan agama Konghucu. Tidak lupa pula, marilah kita senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan agar pandemi corona yang ada di dunia ini segera berakhir, dan kita berdoa agar Indonesia menjadi negara yang aman, adil, dan sejahtera. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana tema acara pada kesempatan siang kali ini, kita akan banyak berdiskusi tentang gratifikasi dilihat dari sudut pandang agama Islam dan agama Konghucu. Dan webinar pada kesempatan siang kali ini merupakan kelanjutan dari sesi pagi tadi, di mana tadi pagi kita telah mendengarkan bagaimana agama Hindu dan agama Buddha melihat gratifikasi, dan nanti di sesi yang terakhir, sesi yang ketiga, kita akan mendengarkan bagaimana agama Kristen, agama Katolik memandang gratifikasi. Pada kesempatan kali ini kita telah kehadiran 3 orang narasumber yang sangat berkompeten. Yang pertama telah terhubung melalui jaringan Zoom Bapak Sugiarto, atau yang biasa kita sapa dengan Eyang Sugi. Beliau adalah koordinator program pengendalian gratifikasi KPK. Kemudian yang kedua telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kiai Haji Khalil Nafis. Beliau adalah Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkenan hadir di gedung KPK Pak Kiai. Sama-sama. Kemudian selanjutnya ada Pak Peter Lesmana. Beliau adalah Sekretaris Bidang Keorganisasian Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin. Salam kebajikan Pak Peter. Terima kasih telah berkenan hadir di acara siang kali ini. Sama-sama. Baik, sebelum memulai acara pada kesempatan siang kali ini, perlu saya sampaikan beberapa tata tertib, terutama bagi peserta yang mengikuti acara ini dari media webinar. Yang pertama adalah untuk kelancaran acara, maka speaker dari setiap peserta akan kita nonaktifkan. Dan bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menuliskannya di kolom Q&A, nanti akan dibantu oleh panitia untuk menyeleksi dan untuk kita sampaikan kepada narasumber untuk dijawab. Dan kemudian untuk materi telah kami sediakan di link yang akan dibagikan, tetapi perlu kami sampaikan bahwa materi tersebut masih dalam proses penyempurnaan, dan ketika telah ada versi terbarunya akan kami segera update kepada peserta sekalian sehingga bisa mendapatkan versi yang paling baru. Baik, sebelum kita mendengarkan dan berdiskusi lebih jauh terkait dengan gratifikasi dari sudut pandang agama Islam dan Konghucu, ada baiknya kita mendengarkan dulu penjelasan terkait dengan gratifikasi dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Agar kita bisa lebih paham apa itu gratifikasi, apakah sama dengan gravitasi, ataukah ada perbedaannya. Nah, ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Eyang Sugi selaku koordinator program pengendalian gratifikasi KPK. Kepada Eyang Sugi kami persilakan. Baik, terima kasih. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita bersama. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Khalil Nafis, dan yang hormati Bapak Peter Lesmana, Bapak Ibu, para pencinta KPK dan pencinta anti korupsi dimanapun Anda berada. Bersama saya, Eyang Sugi ataupun Sugiarto akan menyampaikan pengantar terkait dengan pengendalian gratifikasi dari sisi hukumnya. Nah, Bapak Ibu berbahagia, saya menukil dari pernyataan dari tokoh bangsa kita, Buya Syafi'i. Beliau mengatakan dalam sebuah pernyataannya, semua agama, semua peradaban pasti anti korupsi. Nah, tentunya karena gratifikasi sebagai akar korupsi bisa kita ambil
Misalnya semua agama, semua peradaban anti gratifikasi yang dianggap suap. Karena dalam konteks pemahaman kita, sejatinya adalah gratifikasi itu hadiah. Dan di antara hadiah itu ada yang dilarang. Jika hadiah tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas kewajibannya. Bapak Ibu yang terhormat, di sini diberitahukan bahwasanya gratifikasi akar korupsi itu gratifikasi yang dianggap suap, karena memang di situ akan menimbulkan sikap pengemis, kemudian secara tidak langsung akan menimbulkan sikap tidak puas, kemudian juga akan menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 2001 pasal 12B besar, maka di situ perlu dilakukan satu pengendalian terkait dengan gratifikasi. Kenapa? Dalam praktiknya, dalam praktik kehidupan sehari-hari kita, gratifikasi itu sudah menjadi bagian dari kebiasaan ataupun dalam bahasanya itu adalah budaya timur. Nah, kalau hadiah didasarkan atas kasih sayang, silaturahim, penghormatan, hadiah yang didasarkan atas keagamaan, kekeluargaan itu masih diperbolehkan. Namun, ketika itu yang menerima adalah pegawai negeri ataupun penyelenggara negara, ketentuan pasal 12B itu mengatakan itu dianggap suap. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan satu upaya pencegahan. Oleh karena itu ada 3 pendekatan yang kami lakukan. Yang pertama terkait dengan pendekatan edukasi ataupun kampanye. Tentunya kami juga akan melakukan pendekatan dari sisi agama yang kita lakukan pada hari ini. Sebenarnya tadi sesi pertama sudah dilakukan dari sisi agama Buddha dan sisi agama Hindu. Sesi kedua ini nanti kita akan dari sisi Islam dan sisi Konghucu. Nanti sore insya Allah dari sisi Kristen dan Katolik. Nah, tentunya ini kan memberikan satu kampanye atau edukasi bahwasanya di antara hadiah, jika itu diterima oleh pegawai negeri ataupun pejabat publik penyelenggara negara, perlu diwaspadai apakah pemberian tersebut karena murni dorongan agama ataupun kemanusiaannya, ataukah ada embel-embel ataupun pamrih karena jabatan. Yang kedua, kami juga melakukan pencegahan gratifikasi yang dianggap suap itu dari sisi pencegahan, perbaikan sistem misalnya. Apalagi gratifikasi yang diterima oleh KPK dapat menjadikan manajemen tool ataupun dasar bagi pimpinan ataupun pimpinan lembaga untuk melakukan risk assessment sekaligus sebagai bagian dari penilaian titik-titik rawan dan sekaligus sebagai faktor dalam misalnya fit proper test misalnya. Dan di samping itu kami juga melakukan dari pendekatan di sisi deterrent effect dan penindakan. Yaitu pemidanaan pasal 12B manakala si penerima gratifikasi tidak lapor kepada KPK selama 30 hari kerja, kemudian dilaporkan orang atau whistleblower system dan terbukti dalam penyelidikannya, kemudian sebagai penyelidikan naik kepada penuntutan ataupun persidangan dan terbukti, maka dia memberikan deterrent effect untuk jera tidak menerima gratifikasi yang dianggap. Bapak Ibu yang terhormat, upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPK antara lain misalnya kami sudah melakukan sosialisasi di berbagai kementerian lembaga, termasuk pada masyarakat, termasuk juga tokoh agama yang sudah kita mulai tanggal 8 kemarin dan hari ini tanggal 15 untuk sisi teknisnya. Yang antara lain kami melakukan pendekatan secara agama, penyusunan buku perseptif agama di Indonesia yang insya Allah kita segera lakukan tadi revisi untuk 6 agama dan nanti mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Peter mana ini untuk menjadi bagian perbaikan penyempurnaan dari buku yang sudah kami lakukan. Yang kedua juga dari sisi pendidikan, misalkan kurikulum anti korupsi, ada kami juga melakukan e-learning gratifikasi ataupun e-learning fintech goal, dan juga kami melakukan pendekatan dari sisi budaya, misalnya pembuatan PSA ataupun iklan masyarakat bersama dengan para budayawan. Dan juga kami menggandeng para teman-teman penyuluh anti korupsi untuk bekerja bersama, berkolaborasi dengan asosiasi KPK tentunya untuk melakukan upaya pencegahan korupsi dan juga untuk pencegahan gratifikasi. Dan kami juga melakukan upaya kearifan lokal. Di samping itu kami juga sudah melakukan program pengendalian gratifikasi yang sudah terbentuk unit pengendalian dari 509 kementerian lembaga. Dan sini ada rinciannya
Dan kami juga mendorong bagi kementerian lembaga, pemerintah daerah yang belum terbentuk OPG untuk segera membentuknya, dan kami akan berusaha untuk memfasilitasinya, mendampinginya, dan semua akan dilakukan 3 hal, yaitu KPK dengan gratis, tidak dijemput, tidak diantar, dan tidak beroleh-oleh begitu. Nah, Bapak Ibu berbahagia, sesuai dengan Perkom 2 tahun 2019, tugas OPG itu ada 10, antara lain ya. Yang pertama, menerima dan menganalisis. Ini dibentuk OPG untuk memfasilitasi para pegawai negeri ataupun ASN saat ini, misalnya, dan juga penyelenggara negara yang terpaksa menerima hadiah yang dianggap suap, kemudian lapor pada KPK ada rasa hambatan psikologis, maka bisa lapor kepada OPG di kementeriannya ataupun di lembaganya atau di pemdanya masing-masing, atau bisa juga nanti mengunduh dengan aplikasi Goal Online melalui HP, atau bisa juga langsung kepada KPK. Yang berikutnya ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Bagaimana cara kita ketika sebagai pegawai negeri menerima gratifikasi? Ada 2 cara saja. Tolak. Pak Bapak Ibu yakin itu sebagai bagian dari yang dianggap suap secara sumpah jabatan dilarang, ditolak saja. Jika tidak mampu, silakan diterima dan dilaporkan. Dan pada hari ini kami meminta ataupun mengajak kepada Bapak Ibu, tokoh agama, pembina, ataupun pembimbing atau penyuluh agama di Indonesia untuk bersama-sama melindungi para umat beragama di Indonesia dari jerat korupsi, terutama dari pintu gratifikasi. Hanya ada 2 cara saja, tolak jika gratifikasi tersebut memang termasuk berhubungan dengan jabatan. Yang kedua, secara sumpah jabatan, secara peraturan, secara undang-undang dilarang. Itu gratifikasi yang ilegal, gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Jika tidak mampu, silakan diterima dan segera dilaporkan ke KPK. 3 hari kerja, kemudian KPK akan bekerja untuk menentukan apakah laporan tersebut layak diterima menjadi milik penerima ataukah ditetapkan menjadi milik negara. Dan nanti akan disetor pada rekening kas negara. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mempermudah itu kami sudah meluncurkan gratifikasi online, bisa diunduh melalui HP maupun smartphone Bapak Ibu semua secara pribadi ataupun juga secara kelembagaan bisa mengunduh menjadi Goal Online untuk OPG untuk memudahkan laporan secara daring ataupun online sehingga lebih mudah, lebih cepat, lebih bisa istilahnya murah, bisa di tempat tidur pun bisa melaporkannya. Nah, tapi berbahagia dan sebagai satu kemudahan, satu kejelasan juga kami KPK sudah menerbitkan ataupun merevisi peraturan komisi menjadi peraturan komisi nomor 2 tahun 2019. Di situ disebutkan yang paling memudahkan adalah tentang gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Artinya gratifikasi inilah yang dalam praktek sehari-hari adalah gratifikasi ataupun hadiah yang berhubungan dengan kemanusiaan, sosial budaya dan sebagainya, termasuk dari faktor-faktor agama. Inilah 17 poin nanti yang tidak wajib dilaporkan. Baik, Bapak Ibu berbahagia, untuk menyingkat waktu, kami mohon berkenan untuk Pak Ustadz dan Pak Peter untuk menyampaikan tausiah ataupun arahannya terkait dengan gratifikasi dari sisi agama Islam dan agama Konghucu. Nah, Bapak Ibu, jika masih belum puas dengan paparan ini, silahkan kontak kami di nomor yang berikut ini, dan mudah-mudahan kita bersama bisa melindungi diri, keluarga, dan umat kita dari korupsi yang bermula dari gratifikasi yang ilegal. Tolak gratifikasi ilegal pada kesempatan pertama. Demikian, terima kasih. Cendrawasih burung Papua indah dulunya. Terima kasih Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Matur nuwun. Oleh Yang Sugi, kita bisa tarik sebuah kesimpulan sederhana bahwa gratifikasi merupakan praktek pemberian, dan praktek pemberian ini saya yakin diatur di setiap agama, dan setiap agama yang ada di Indonesia pasti menyarankan setiap pemeluknya untuk saling memberi, saling berbagi. Sebagaimana yang disarankan atau yang diajarkan dalam agama Islam, kita mengenal istilah infak, sedekah, kemudian hadiah. Nah, terkait dengan hal tersebut,
saya mohon izin Pak Kiai, mohon dijelaskan terkait dengan konsep pemberian dalam Islam itu seperti apa Pak Kiai? Apakah kita memang berhak untuk memberikan pemberian ke semua orang atau tetap ada batasan-batasan yang tetap harus kita jaga? Mohon penjelasannya. Ya, di dalam Islam memang dianjurkan kita untuk memberi. Karena itu bagian dari kepedulian. Ada 3 macam ya, yang mungkin sangat dekat dengan nanti gratifikasi sehingga menjadi konotasinya menjadi negatif. Ini kita bicara yang positif, sama dengan mungkin definisi gratifikasi pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 itu kan tidak menjelaskan yang negatif. Jadi pemberian dari orang lain, yang pertama ada namanya sedekah. Sedekah itu pemberian dari seorang kepada orang lain baik berupa materi maupun berupa materi. Maka disebutkan dalam Islam tabassumuka sedekah, senyummu sedekah. Kepedulianmu adalah sedekah, memberikan sesuatu adalah sedekah. Jadi sesuatu yang memberikan terhadap kebutuhan orang lain, orang butuh diapresiasi, orang butuh dihormati, orang butuh dihargai, itu yang tidak berupa material. Yang berupa material ya orang mau, ya seperti sekarang saat COVID butuh bantuan dana, kita kasih dana, orang butuh sembako, kita kasih sembako, itu sedekah. Yang kedua ada di dalam Islam disebut dengan namanya hadiah. Hadiah ini adalah pemberian dari orang kepada orang lain, baik bawahan kepada atasan maupun sesama, dengan rasa hormat. Ini hadiah saya kepada Anda. Ada orang datang ke rumah orang lain, ya pasti bawa hadiah, bawa bawaan, ya. Itu adalah hadiah. Ada yang juga yang ketiga namanya hibah. Nah, hibah itu adalah pemberian berupa benda kepada orang lain, baik itu karena dorongan agama maupun tidak dorongan agama. Tetapi dalam Islam hibah itu adalah karena dorongan agama, bahwa dia ingin berkasih sayang kepada yang lain dan di situ mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ini agak jauh dari hubungan dengan gratifikasi yang makna negatif, itu adalah infak. Infak itu adalah pemberian pada saat kita melaksanakan kewajiban seperti keluarga berupa infak, perjuangan dalam menegakkan agama adalah infak. Nah, sebenarnya ini baik-baik saja kalau diberikan kepada orang lain atas dasar empati. Tapi menjadi buruk ketika ini berkenaan dengan apa? Kepada riswah dalam Islam, kepada suap, kepada berkenaan dengan orang-orang yang korupsi. Apa itu disebutkan dengan yuhaqqikul batil wa yubtilul haqq. Jadi memberi sesuatu untuk menegakkan kebatilan, untuk menggugurkan kebenaran. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi meskipun dia hadiah baik-baik, kita memberikan pada orang lain, tapi tujuannya biar dia terpengaruh dengan apa yang diberikan sampai dia berbuat yang membenangkan yang batil tapi mengalahkan kepada yang hak. Ini yang tidak boleh. Oleh karena itu saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, ya, khalifah yang kelima. Sebenarnya yang paling adil itu ketika ada orang membawa hadiah kepada Umar bin Abdul Aziz, dia mengatakan, ini jangan untuk saya. Atau katanya yang memberikan, dulu Rasulullah juga menerima terhadap hadiah. Rasulullah menerima hadiah itu ada orang yang adil, tak terpengaruh dengan hadiah itu. Tapi sekarang orang beri hadiah kepada penyelenggara negara, kepada pemerintah. Dulu hadiah di zaman Nabi, tapi sekarang sudah menjadi riswah. Sekarang sudah menjadi korupsi, dia menjadi suap. Oleh karena itu konotasi ya bahwa hadiah itu baik manakala tidak ada hubungan dengan jabatan, bukan penyelenggara negara, bukan seorang hakim, maka disitulah hadiah itu adalah menjadi baik. Tapi ketika teman kita sudah menjadi pejabat negara, kita ada urusan dengan untuk meloloskan sesuatu niat kita, lalu juga ada teman, juga ada orang lain yang dikenalkan oleh kita untuk meloloskan dari hukum yang batil, lalu kita memberikan sesuatu, disitulah menjadi gratifikasi kepada orang itu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Artinya kita sebagai, kalau kita dihadapkan pada posisi kita sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri, kita harus berhati-hati ketika ada pemberian yang diarahkan kepada kita, ya kita harus. Nah, hati-hati itu dalam Islam namanya satu dzara'i. Satu dzara'i, ya. Satu adalah preventif. Jadi sebenarnya dia tidak mesti akan mencelakakan, tapi ini akan membawa pengaruh pada celaka. Dalam Islam sering disebutkan la taqrabu zina, jangan deketin zina. Karena yang diharamkan zinanya, maka dekat zina pun juga sudah dilarang. Nah, oleh karena itu kita sebenarnya menerima sah-sah saja. Mungkin sebagian, ya seperti saya ya, sebagai orang yang ya kadang-kadang dipanggil ustadz, kadang-kadang dipanggil kiai, kadang-kadang ketika ceramah dikasih, kini datang gitu. Nah, tapi ketika saya nanti menjadi pejabat, saya namanya jadi pejabat tertentu, nah datang satu tempat yang tak layak, tak biasanya memberikan dana ke saya, ngasih dana,
Kalau dia mengajukan proposal untuk minta sumbangan, ini kan sudah menjadi gratifikasi. Oleh karena itu, kayaknya pekerjaan itu mubah, boleh saja, tapi akan menjerumuskan kepada haram. Kita harus melakukan preventif, namanya saddu dzara'i. Mau ditahan dulu Pak. Oke, nanti kita akan berbicara tentang upaya-upaya preventif apa yang mungkin bisa kita lakukan agar kita terhindar dari gratifikasi. Tapi sebelumnya mungkin saya menuju ke Pak Peter dulu. Mohon izin Pak Peter, kalau di agama Konghucu itu kan Nabi Kongce salah satu ajarannya pernah menyampaikan bahwa kita sebagai umat Konghucu harus saling berbagi dengan penuh kasih sayang dan juga saling menerima dengan rasa syukur ya. Nah, terkait dengan konsepsi pemberian di agama Konghucu itu seperti apa Pak Peter? Apakah memang seluas itu atau tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilalui oleh masing-masing umat? Ya, jadi pada intinya sebenarnya yang di dalam agama Konghucu itu memberi dan menerima itu satu keniscayaan. Karena yang perlu kita muliakan itu kan satu hubungan, termasuk hubungan dengan sesama manusia. Nah, simbol dari hubungan itu adalah memberi dan menerima. Artinya ini suatu hal kalau misalnya kita membuat menciptakan suatu hubungan, itu pasti ada tuh memberi dan menerima itu. Kalau misalnya kita ingin menciptakan hubungan yang baik, tentunya landasannya pasti ketulusan. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah ketulusan, ini terlepas dari segala kepentingan. Artinya memang apa yang diberikan, apa yang diterima, itu semata-mata untuk menjaga hubungan baik tanpa ada kepentingan di belakangnya. Tanpa ada pamrih ya Pak ya? Tanpa ada pamrih. Nah, jadi seperti itu sebenarnya konotasinya. Jadi memberi dan menerima itu merupakan satu keniscayaan, landasannya adalah ketulusan. Ketulusannya. Terkait dengan konsepsi pemberian di agama Konghucu, saya pernah baca di salah satu buku bahwa dikisahkan ada seorang gubernur di daerah Tiongkok sana bernama Yang Chen sepertinya kalau saya tidak salah ya, bahwa dikisahkan pada kisah itu beliau menolak pemberian dari Bupati Wangmi. Padahal itu adalah hanya sebatas ucapan terima kasih kepada Gubernur Yang Chen atas rekomendasi yang disampaikan ke Kaisar ya, sehingga Bupati Wangmi ini diangkat menjadi seorang bupati. Nah, terkait dengan hal tersebut, apakah ini juga menjadi batasan yang tidak boleh dilalui bagi umat Konghucu ketika menerima pemberian? Artinya dia juga harus menakar-nakar nih pemberian ini, apakah ada tendensi tertentu atau seperti apa Pak Peter? Kalau kita cermati cerita itu kan sebenarnya pemberian itu dilakukan setelah. Artinya bukan karena dia ingin memperoleh satu jabatan, tapi justru ungkapan terima kasih. Ya. Nah, dalam hal ini kan kembali kepada bagaimana moral yang dimiliki oleh Gubernur Yang Chen. Pada saat dia menerima pemberian itu sebagai hadiah atas kejadian yang sudah pernah dilakukan, artinya dia pernah membantu, ada sedikit hal yang menahan. Dalam arti kata, kalau saya menerima ini berarti saya pamrih. Karena dulu saya pernah membantu, seolah sekarang ini saya jadi ini ya, menerima tidak ketulusan saya itu ternoda seolah seperti itu. Nah, jadi memang ada satu jadi boleh dikatakan ini memang moral yang baik yang dimiliki oleh Gubernur Yang Chen, meskipun bantuannya sudah berlalu, namun dia tetap teguh pada pendirian bahwa saya membantu dengan tulus, jangan sampai ternoda. Iya, kurang lebih seperti itu. Artinya penolakan yang dilakukan oleh Gubernur Yang Chen itu sebagai upaya preventif dari dia untuk menjaga ketulusan hatinya dia. Ketulusannya. Sama seperti yang tadi Pak Kiai sampaikan bahwa kita sebagai umat beragama tetap harus memiliki upaya-upaya preventif ya Pak Kiai, sehingga ketika kita dihadapkan pada situasi seperti itu kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang justru menodai ketulusan dan keikhlasan kita seperti itu Pak Kiai. Iya, sebenarnya kan kita ingin yang diberikan itu dari hati yang dalam, sama saya pikir dalam konteks moral ya, dari agama Konghucu, dari Matakin, kami juga dari MUI melihatnya dalam konteks kita memberi itu yang tulus. Ketika di situ ada pamrih, kalau di dalam keagamaan dia sudah tidak lagi mendapatkan nilai agama. Nah, tetapi dalam konteks kemanusiaan ketika dia mengubah terhadap sebuah kebenaran menjadi kebatilan, yang batil yang harusnya dihilangkan menjadi sesuatu yang memenangkan kepada kebenaran, disitulah ada namanya jarimah, ada kejahatan di dalamnya. Nah, kejahatan itu di dalam konteks Islam harus dicegah. Dicegahnya dengan apa? Dengan hukuman. Dalam konteks hukuman itu ada namanya mawani, ada namanya zawajir. Mawani itu artinya langkah preventif.
Karena umpamanya orang sekarang yang korupsi, ketika ditangani KPK, tidak pernah orang itu menang di pengadilan. Sekali KPK itu menangkap, tidak pernah itu kalah di pengadilan. Pasti dia terkena pasal dan pasti dia dihukum. Nah, orang menjadi takut dengan KPK. Nah, kalau itu nanti menyebar di Indonesia, menjadi takut orang korupsi karena apa? Karena hukumannya ya berat, hukumannya keras, maka orang tidak korupsi. Nah, yang kedua konteksnya adalah zawajir, membuat orang jera. Jadi kalau sekarang saya naudzubillah, ada orang, bukan saya, tidak takut saya beneran kan? Kalau ada orang melakukan korupsi lalu dihukum dan benar-benar itu dilaksanakan dengan seadil-adilnya, maka membuat dia takut lagi untuk melakukan hal yang sama dengan kesalahan gitu. Nah, dalam konteks ini kita ingin menyampaikan ada hukumnya ya al-uqubah lil ma'asi. Jadi ada sanksi, ada hukuman kepada orang yang berbuat salah. Orang berbuat salah itu, dan al-uqubah li maslahatil amma. Ada sanksi untuk kemaslahatan umum. Sehingga Indonesia ini bebas dari korupsi, orang yang dulu korupsi tidak korupsi lagi, dan anggaran bisa berjalan sebagaimana mestinya. Betapa besar kejahatannya. Makanya ketika anggaran harusnya sampai kepada masyarakat, harusnya nyampe kepada umat, lalu dia ya dikorupsi, akhirnya kan umat masih tetap dalam keadaan kesengsaraan. Nah, di sini harus ada uqubah, ada sanksi. Oleh karena itu langkah preventif tadi sebagai penyelenggara negara, saddan lidhari'ah, yang awalnya bebas, kayak saya ini bebas sekarang, orang mau ngasih berapa aja saya terima. Ya saya terima, tapi ketika saya menjabat dalam jabatan tertentu, saya pasti berpikir saya selama di kantor saya nggak akan terima, karena kantor adalah wilayah menjabat. Di luar pada saat ada orang yang dulu kenal sama kita itu mungkin saling memberi, tapi pas ketika saya menjabat ternyata memberinya lebih tidak seperti biasanya. Saya akan curiga, ini kenapa ke saya ngasih? Sama dengan ketika Nabi menegur kepada seorang sahabat yang memungut zakat ya, Ibu Al-Lutbiyah itu. Nah, ketika Nabi menegur itu, apa kata Nabi? Ini zakat Rasul, ini pemberian orang kepada saya. Nabi nanya, kalau kamu nggak mau zakat, apakah ada orang ngasih kamu? Kalau tidur-tiduran di rumahnya, ada nggak yang ngasih? Oh enggak, ya berarti karena jabatanmu. Jadi pemberian yang karena jabatan, disitulah gratifikasi dalam arti negatif yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 itu. Nah, disitulah yang harus ditindak. Oleh karena itu kepada siapapun yang biasa menerima barangkali hadiah, ketika dia punya jabatan, harus hati-hati. Ya Nabi pun mengatakan meskipun dia memungut zakat, orang bayar zakat tapi ngasih tips barangkali ke dia, karena Anda mempunyai jabatan, disitulah ada gratifikasi. Artinya kita juga harus berhati-hati ya Pak, ketika kita memegang jabatan tertentu, ada tawaran-tawaran tidak sebebas ketika kita tidak ada jabatan yang melekat di diri kita ya Pak ya. Ya tentunya penyelenggara negara, hakim ya, pemutus, atau kalau di sini mungkin polisi, jaksa, dan seluruh penegak hukum, dia tidak bisa dengan sembarangan menerima hadiah. Makanya dulu tuh para ulama pada takut kalau suruh jadi hakim, karena hakim itu ya wakil Allah, wakil Tuhan di muka bumi. Kata dia dihukum, kata dia digantung. Bahasanya kalau kata dia harus ditembak mati itu kan ketokannya hakim. Makanya kalau orang nggak kuat jangan jadi hakim. Jadi paling banyak hakim ini masuk nerakanya Pak. saya kelakar saja, paling banyak. Jadi kalau 3 model hakim, 2 modelnya masuk neraka, hanya 1 model yang masuk surga dalam Islam. Yang pertama adalah hakim yang tahu kebenaran tapi tidak melaksanakan kebenaran. Itu masuk neraka Pak. Dia tahu yang hak si A, tapi dia hukum karena ada sesuatu, baik karena benci pribadi atau karena hegemoni, tekanan, dihukumlah orang nggak salah. Atau orang salah, dibebaskanlah dia karena ada dari orang tertentu. Ini hakim masuk neraka Pak. Yang kedua, dia nggak tahu mana yang benar, tidak tahu hukum seperti apa, tapi berdasarkan hanya asumsi dia menghukumi orang. Dia masuk neraka Pak. Yang bisa masuk surga hanya 1, dia tahu kebenaran, tahu soal hak, lalu dia menegakkan hak, baru hakim masuk surga. Jadi kalau dari 3 model hakim, 2 masuk neraka, 1 masuk surga Pak. Kita doakan mudah-mudahan hakim di Indonesia masuk surga. Amin, amin. Selanjutnya mungkin saya ke Pak Peter. Pak Peter, kadang kita satu stigma yang beredar di masyarakat bahwa ketika ada tawaran gratifikasi itu mereka menganggap itu bagian dari rezeki gitu. Karena kan kadang-kadang gratifikasi itu datang tanpa kita minta gitu. Dan itu kan pasti mungkin akan dianggap ya bagian dari kenikmatan gitu. Nah, saya teringat ada salah satu ajaran di Konghucu bahwa ada istilahnya syauren ya Pak ya. Syauren itu orang yang
rendah budi ya Pak. Rendah budi itu adalah mereka salah satunya hanya memikirkan kenikmatan-kenikmatan saja ya, tidak memikirkan dengan dampak-dampak buruk yang mungkin tercipta karena perbuatan yang dia lakukan. Ketika kita sambungkan atau korelasikan antara prinsip Shaoren di agama Konghucu dengan gratifikasi yang mungkin sebagian orang menganggap itu sebagai kenikmatan yang tidak bisa ditolak, apakah itu juga bagian yang sebenarnya harus dihindari Pak, agar kita tidak terjerumus ke dalam klasifikasi Shaoren itu Pak? Patokannya sebenarnya seperti ini. Sebenarnya setiap manusia kalau dalam keyakinan Konghucu itu memiliki benih-benih kebajikan. Yang artinya mereka tuh memiliki cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Nah, 4 hal ini yang ada di dalam diri manusia sebenarnya, yang perlu dikembangkan. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Selain 4 kebajikan ini ada juga yang kita bukan dianugerahi ya, tapi ada dalam kenyataan itu kita memiliki keinginan-keinginan. Misalnya seperti gembira, marah, senang, sedih, dan sebagainya. Nah, artinya apabila kita di dalam suatu hal kegembiraan, katakanlah seperti menerima rezeki itu tadi, ini sebaiknya diuji melalui 4 kebajikan ini. Apakah kegembiraan ini sudah berlandaskan cinta kasih? Artinya tidak gembira di atas penderitaan orang lain. Apakah sudah berlandaskan kebenaran? Apakah pada waktu pemberian itu kita terima sudah berlandaskan kesusilaan? Dan bijaksanakah jika kita menerimanya? Nah, jadi dengan patokan seperti itu, sebenarnya kita dapat menilai sebenarnya rezeki ini betul-betul rezeki ataukah ada sesuatu di balik rezeki. Penilaiannya bisa sampai ke arah sana. Nah, ini yang dimaksud dengan bagaimana caranya kita mengikuti, menjalani kehidupan ini, yang kita itu betul-betul mengikuti, mungkin secara umum orang mengatakan hati nurani ya. Hati nurani, artinya benih-benih kebajikan yang kita miliki ini sebenarnya yang menjadikan kita bisa mengendalikan diri. Hati nurani tadi ya Pak ya. Jadi, hati nurani itu mungkin kalau yang istilah KPK sering gunakan adalah mungkin integritas gitu ya Pak ya. Integritas. Kita merasa selalu bahwa mungkin tidak ada orang yang melihat, tetapi kita selalu merasa ada Tuhan yang mengawasi kita ya Pak Peter ya. Iya, seperti yang kalau tadi ada cerita Gubernur Yangchen, itu kan sebenarnya ada apa namanya? Ada satu kata-kata dalam bahasa sana ya, bahasa Tiongkok, bahwa ada satu kejadian itu yang tahu itu Tuhan tahu, bumi juga tahu, selain kita berdua yang tahu. Ada 4 pihak yang mengetahui ya Pak ya. Mengetahui. Dan itu menjadi salah satu pagar yang bisa kita gunakan untuk membentengi diri kita agar tidak terjerumus ke tindakan-tindakan yang tidak susila tadi ya Pak ya. Mungkin saya kembali ke Pak Kiai. Di tahun 2000 Majelis Ulama Indonesia pernah mengeluarkan fatwa tentang keharaman riswah, gulul, dan juga hadiah bagi pejabat negara. Nah, yang kemudian menjadi menarik adalah terutama yang terkait dengan hadiah ini. Boleh diceritakan nggak Pak Kiai, sebenarnya apa yang melatar belakangi keluarnya fatwa tersebut dan pengaturan untuk hadiah yang boleh diterima yang diterima dan dilarang bagi pejabat negara itu guidance-nya seperti apa? Ya memang pada saat itu lagi kita booming-boomingnya atau lagi mewaspadainya terhadap korupsi kan. Sebelumnya kan ada Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Ya, bagaimana kita sedang dimabuk oleh korupsi dan bahayanya kita sedang merasakan dari efek dari korupsi itu. Lalu Majelis Ulama pada saat musyawarah nasional ya pada bulan Juli saat itu di Jakarta ditandatangani oleh Kiai Sahal Mahfud almarhum, itu merasa penting untuk memberi guidance kepada masyarakat tentang apa itu hadiah, apa itu riswah. Jadi karena banyak kita menganggap mungkin ada yang ustadz setelah itu menjadi politisi, mungkin dulu adalah mungkin sering ceramah atau kiai setelah itu menjadi pejabat, sehingga kadang-kadang kita perlu memastikan mana yang itu riswah, mana itu yang hadiah. Oleh karena itu pada saat itu disebutkan tentang riswah, disampaikan definisi tadi yuhaqqiqul batil ya wa yubatilul haqqah. Jadi menyatakan, memenangkan kebatilan lalu mengalahkan yang kebenaran. Nah, kerangka seperti itu yang disebut dengan riswah. Tetapi ada saddan lidzari'ah, melakukan preventif terhadap riswah itu tidak secara terang-terangan untuk mempengaruhi keputusan, tidak secara terang-terangan untuk mengelabui ya tentang kebenaran,
Tapi ada orang yang memberikan bermaksud untuk mendapatkan keuntungan dari jabatan itu. Nah, umpamanya satu contoh kecil lah, kalau saya punya pesantren, lalu saya punya teman jadi pejabat, biasa dapat umpamanya bantuan, lalu saya baik-baik ke dia, bawain apa ke dia. Nah, sehingga saya berpikir meskipun tidak sampai dia menerima, tidak sampai dia namanya kategorinya menerima bantuan, dibikin sampai sehingga mendapat bantuan, itu kan tidak sampai memenangkan hak dan batil, tapi dia tidak masuk kriteria yang kita buat. Nah, akhirnya tidak ada mempertentangkan. Oh, menurut saya ini kan sah-sah saja orang ngasih. Hanya karena kata pemerintah aja yang salah, kan begitu yang banyak pada saat itu. Saya itu tidak minta, dia suka rela ngasih ke saya gitu kan. Nah, untuk memastikan itu fatwa dikeluarkan ketika Anda menjadi pejabat dan Anda punya kewenangan, maka Anda harus tahu dan harus mengantisipasi itu dengan cara apa? Apapun yang tidak lumrah pemberian yang Anda terima, disitulah riswah. Tidak lumrah itu apa? Orang nggak pernah kenal, nggak pernah apa, seperti tadi cerita di zaman Nabi itu, lalu dia ngasih ke kita. Yang kedua, dulunya cuma ngasih sekedarnya, setelah ini sekarang ngasih yang banyak-banyak. Kan mereka kalau mau sedekah kan cari orang fakir, nggak nyari pejabat. Pejabat itu banyak duitnya, minimal cukup lah. Kalau nggak banyak duitnya, minimal pejabat cukup. Tiba-tiba dia ngasih sebanyak-banyaknya. Kalau dia mau sedekah, ya mau dia ngasihkan hadiah, kan nggak sampai menggunung atau berlebihan. Nah, meskipun orang biasa ngasih pada saat sebelum dia menjabat, lalu setelah menjabat dia memberikan sesuatu yang di luar wajarnya, dia harus segera, ya kalau undang-undang kita kan melapor ke KPK bahwa dia tidak bisa menolak ke orangnya, tetapi saya bisa menolak secara konteks negara, diberikan kepada KPK. Mungkin dalam tradisi kita kalau ditolak, makanya nanti ini masuk orang yang kurang menghormati orang kita ngasih kok ditolak. Nah, itu mungkin hukum kita sudah memberikan hal yang baik, tidak merusak tradisi, tetapi tidak merusak tentang integritas diri, dan juga tidak merusak terhadap kerangka pembangunan bangsa ini. Anda silakan diterima, dikasihkanlah kepada penyelenggara penegak hukum, di sini adalah KPK, bahwa saya menerima seperti ini, lalu diberikan kepada negara, mungkin bisa digunakan oleh negara dan sehingga menjadi masalah ammah, jadi kepentingan umum itu. Baik, terima kasih. Artinya kembali lagi bahwa kita harus menakar-nakar sendiri ya, ketika kita dikasih itu kita harus melihat kepada diri kita apakah pemberian ini sebelum kita menjabat sudah wajar, biasa kita terima atau tidak. Kalau tiba-tiba dikasih yang banyak, ya bisa jadi itu ada udang di balik bakwan ya Pak Kiai. itu yang harus kita hindari dan kita segera laporkan ke KPK ya Pak Kiai. Betul. Saya mungkin kembali ke Pak Peter. Pak Peter, kalau tadi kita banyak berbicara dari sisi penerima itu, ketika kita dihadapkan pada situasi penerima, kita harus mempertimbangkan, untuk menerima itu kita harus mempertimbangkan 4 hal tadi ya, ada kebijaksanaan, kemudian cinta kasih, kebenaran, kesusilaan. Sekarang bagaimana kalau kita dihadapkan pada posisi kita sebagai pemberi gitu, kepada siapakah seharusnya kita memberi pemberian gitu, kalau sesuai dengan ajaran agama Konghucu, agar kita juga agar tercipta sebuah ekosistem yang sama-sama saling terjaga gitu. Kalau misalnya penerimanya diatur tetapi pemberinya nggak diatur, kan khawatirnya juga tidak terjadi keseimbangan yang baik gitu. Kira-kira seperti apa? Kita harus memberikan ke mana itu ya. Jadi kalau kita ingin memberi, tentunya pemberian itu diharapkan bermanfaat bagi yang menerima, Mbak. Nah, ini tentunya bagi mereka yang memang betul-betul membutuhkan apa yang ingin kita berikan. Nah, jadi contohnya seperti kemarin dalam kegiatan pada saat COVID itu. Nah, itu kita banyak melakukan hal-hal yang bersifat bakti sosial, bakti sosial. Nah, ini pemberian-pemberian yang semacam ini yang sebenarnya dikategorikan sebagai pemberian yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi mereka-mereka yang menerimanya. Karena kita tahu pada saat itu kan banyak sekali pihak-pihak yang terdampak oleh COVID sehingga mereka betul-betul merasa kesulitan. Nah, pada saat itulah kita bergerak untuk mencoba memberikan atau berbuat sesuatu agar apa yang menjadi keluhan atau penderitaan mereka itu dapat berkurang. Nah, kurang lebih seperti itu pemberian-pemberian yang ini contoh ekstremnya ya Pak. Ya. Artinya lebih baik daripada kita terjatuh ke dalam sesuatu yang salah, alangkah baiknya ketika kita berniat untuk memberi, kita arahkan ke memang pihak-pihak yang membutuhkan ya Pak. Iya, Pak karena Peter, pemberian itu kan tentunya kita tidak melandasi bahwa nanti kalau saya sudah memberi nanti saya akan mendapat sesuatu. Bukan itu kan. Iya. Karena kita memang betul-betul melihat bahwa pemberian kita ini memang dibutuhkan.
Jadi kalaupun kadang-kadang kan ada istilah yang beredar di masyarakat, sebenarnya itu gratifikasi, tapi kadang dibungkus dengan istilah yang dibungkus dalam keagamaan, mungkin ini sedekah, ini angpau buat ini. Jadi pakai cover-cover keagamaan pun itu tidak mengubah esensi pemberiannya ya Pak. Bahwa itu memang salah gitu ya Pak. Iya. Tetapi padahalnya kan sebenarnya yang mengetahui lebih jelas itu kan diri sendiri. Dia pada saat memberi itu yang ada di dalam benaknya atau dalam rasanya itu sebenarnya tujuannya apa. Nah, ketulusan itu kembali pada akhirnya. Ya, artinya kita akan menjadi lebih selamat, lebih aman ketika kita memberi bukan kepada pihak-pihak yang memiliki jabatan, memiliki kedudukan, dan akan lebih bermanfaat ketika kita memberi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Ya, Pak Peter. Baik. Mungkin saya kembali ke Eyang Sugi. Eyang Sugi masih terhubung dengan kami? Ya. Siap. Putus. Ada di tengah-tengah kita. Ya, nih. Putus Mas, putus. Mute. Manusiaan gitu. Nah, apabila dikaitkan dengan definisi gratifikasi yang ada di Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi, kan tadi disebutkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Nah, terkait dengan hal itu, apakah KPK telah memberikan batasan-batasan, Pak Kiai, Eyang Sugi? Apakah ada